Perkenalkan, saya Maria Helmina Tawa Saya Maria Elisa Nau, dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan biokimia genetika. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Apa yang dimaksud dengan mutasi gen? Jadi, secara biokimia, mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan nukleotida DNA suatu gen. Nah, perubahan ini dapat terjadi secara spontan akibat kesalahan dalam replikasi DNA atau diinduksi oleh agen eksternal seperti radiasi atau bahan kimia atau yang disebut dengan mutagen. Nah, mutasi gen merupakan sumber utama variasi genetik dalam populasi dan merupakan motor penggerak evolusi. Nah, contoh mutasi gen itu kanker, di mana mutasi pada gen-gen pengatur pertumbuhan sel atau proto-onkogen dan gen supresor tumor dapat menyebabkan perkembangan kanker. Contoh mutasi pada gen P53 atau gen supresor tumor. Nah, sering ditemukan pada berbagai jenis kanker. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan hilangnya fungsi protein P53 yang berperan penting dalam mengontrol siklus sel dan apoptosis atau kematian sel terprogram. Nah, akibatnya sel-sel dengan kerusakan DNA dapat terus tumbuh dan membelah tanpa terkontrol. Yang berikut, bagaimana mutasi dapat mengubah struktur dan fungsi protein. Jadi, mutasi dapat mengubah struktur dan fungsi protein melalui beberapa mekanisme, terutama dengan mengubah urutan asam amino yang membentuk protein. Yang pertama, kita lihat mutasi titik atau point mutation adalah perubahan satu basa nitrogen dalam DNA yang dapat menyebabkan perubahan satu asam amino dalam protein. Nah, perubahan ini dapat mengubah struktur protein sehingga fungsi protein tersebut berubah atau hilang. Misalnya mutasi misense mengganti satu asam amino dengan yang lain yang bisa mempengaruhi fungsi protein tergantung pada sifat asam amino baru dan posisinya dalam protein. Yang kedua, ada mutasi diam atau silent mutation, di mana dia mengubah urutan basa DNA tanpa mengubah asam amino yang dikodekan, sehingga tidak mengubah struktur atau fungsi protein. Dan yang ketiga, ada mutasi non-sense, itu dia mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Nah, yang menghentikan sintesis protein lebih awal, sehingga menghasilkan protein yang lebih pendek dan biasanya tidak berfungsi. Keempat, ada mutasi ferment shift akibat penyisipan atau penghapusan basa yang menggeser bingkai baca kodon. Nah, yang menyebabkan perubahan besar pada urutan asam amino dan biasanya menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Nah, mutasi yang mengubah asam amino pada situs aktif atau bagian penting protein dapat mengubah aktivitas protein secara bermakna dan bahkan dapat menghasilkan protein yang tidak berguna atau kalah aktif sehingga mengganggu fungsi sel. Nah, secara umum, mutasi yang mengubah struktur protein dapat mempengaruhi interaksi antara protein dan fungsi biologisnya yang berpotensi menyebabkan gangguan genetik atau penyakit. Apa hubungan antara struktur DNA dengan fungsi gen dalam pewarisan sifat? Jadi, struktur DNA sangat erat kaitannya dengan fungsi gen dalam pewarisan sifat, karena DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan basa nitrogen, yaitu adenin dan timin, dan agunin dan sitosin. Setiap gen adalah segmen DNA tertentu yang urutan bahasanya mengkode instruksi untuk sintesis protein yang pada akhirnya menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Ketika sel membelah, struktur heliks ganda DNA memungkinkan replikasi yang akurat sehingga informasi genetik dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nah, jika terjadi perubahan pada urutan bahasa DNA atau mutasi, maka instruksi gen untuk membuat protein bisa berubah dan terorganisir, memungkinkan gen menjalankan fungsinya sebagai pewarisan sifat melalui ekspresi protein yang sesuai dengan informasi yang dikandungnya. Bagaimana proses replikasi DNA menjamin informasi genetik diwariskan secara akurat? Jadi, proses replikasi DNA menjamin informasi genetik diwariskan secara akurat melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, replikasi dimulai pada lokasi khusus yang disebut origin of replication, di mana enzim helikase membuka heliks ganda DNA menjadi dua untai tunggal yang berfungsi sebagai cetakan. Nah, setiap untai ini kemudian disintesis menjadi untai baru oleh enzim DNA polimerase yang menambahkan nukleotida secara komplementer sesuai pasangan basa, yaitu adenin dengan timin, sedangkan guanin dengan sitosin, sehingga menghasilkan dua molekul DNA identik. DNA polimerase juga memiliki kemampuan proofreading untuk memperbaiki kesalahan penambahan nukleotida sehingga meminimalkan terjadinya mutasi. Nah, selain itu pada untai lagging strand, fragmen Okazaki yang terbentuk disambungkan oleh enzim ligase untuk memastikan kontinuitas rantai DNA baru. Nah, dengan demikian, mekanisme ini, struktur heliks ganda DNA yang antiparalel dan proses enzimatik yang teliti memungkinkan salinan DNA yang tepat dan lengkap sehingga informasi genetik dapat diwariskan secara akurat ke sel anak selama pembelahan sel. Baik, selanjutnya apa yang akan terjadi jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen? Di sini yang akan terjadi pada mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen, yaitu akan terjadi perubahan dalam susunan asam amino protein yang dihasilkan oleh gen tersebut, di mana perubahan tersebut dapat menyebabkan protein itu menjadi tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan bisa menyebabkan penyakit. Yang harus kita ketahui, mutasi gen itu merupakan perubahan dalam urutan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, sitosin pada DNA, di mana perubahan ini bisa berupa substitusi, yaitu satu basa itu diganti dengan basa yang lain, atau delesi, yaitu hilangnya satu atau lebih dari basa nitrogen, atau insersi, yaitu penambahan satu atau lebih dari basa nitrogen. Nah, efeknya pada mRNA, yaitu perubahan urutan basa nitrogen pada DNA itu akan mengubah urutan kodon atau kode genetik pada mRNA atau messenger RNA yang dihasilkan. Efeknya pada protein, yaitu perubahan urutan kodon atau kode genetik pada mRNA akan mengubah urutan asam amino yang akan dipasang oleh ribosom saat membangun protein. Kemudian dampak pada fungsi protein itu, perubahan urutan asam amino ini dapat mengubah struktur dan fungsi protein, di mana protein yang tidak berfungsi dengan benar itu dapat menyebabkan berbagai efek, mulai dari tidak adanya perubahan yang signifikan hingga menyebabkan penyakit serius. Contohnya itu, mutasi gen bisa menyebabkan penyakit seperti buta warna, thalassemia, atau bahkan kanker. Jadi secara umum mutasi pada gen itu dapat menyebabkan perubahan pada fenotip atau karakteristik fisik dan perilaku individu. Mutasi juga bisa diwariskan ke generasi berikutnya jika terjadi pada sel reproduksi atau sel telur dan sel sperma. Berikut bagaimana proses transkripsi dan translasi bekerja sama dalam sintesis protein. Transkripsi dan translasi ini merupakan dua tahap penting dalam sintesis protein yang saling bekerja sama, di mana transkripsi itu merupakan proses di mana informasi genetik dalam DNA itu disalin menjadi RNA atau mRNA. Sedangkan translasi sendiri merupakan proses di mana mRNA itu digunakan sebagai cetakan untuk membangun protein.
Transkripsi ini dia memastikan bahwa informasi genetik dari DNA itu dapat digunakan di tempat lain di dalam sel, dan translasi itu memastikan bahwa informasi tersebut itu dapat diinterpretasikan menjadi protein yang benar. Pada tahap transkripsi, DNA itu disalin menjadi mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Kemudian mRNA meninggalkan inti sel dan memasuki sitoplasma. Dan mRNA itu membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom, tempat translasi itu terjadi. Sedangkan pada tahap translasi, mRNA itu berinteraksi dengan ribosom dan tRNA, di mana tRNA ini membawa asam amino spesifik ke ribosom. Kemudian tRNA ini membaca kodon atau kode genetik 3 basa mRNA dan memastikan asam amino itu yang tepat itu ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Kemudian ribosom ini bergerak sepanjang mRNA, membaca setiap kodon atau kode genetik dan menambahkan asam amino yang sesuai. Sehingga rantai polipeptida ini kemudian dilipat menjadi protein yang berfungsi. Jadi inti atau kesimpulannya itu transkripsi adalah tahap di mana informasi genetik dan dari DNA itu disalin menjadi mRNA. Translasi ini adalah tahap di mana mRNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat protein. Jadi kedua tahap ini saling bekerja sama untuk menghasilkan protein yang tepat yang dibutuhkan oleh sel. Berikut perbandingan antara struktur dan fungsi dari DNA dan RNA. Yang kita ketahui itu DNA dan RNA itu merupakan jenis asam nukleat yang penting dalam sel. Tetapi kedua jenis asam nukleat ini memiliki struktur dan fungsinya yang berbeda, di mana DNA ini berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA ini berperan dalam sintesis protein. Jadi DNA ini dia memiliki struktur untai ganda yang stabil, sedangkan RNA ini pada umumnya beruntai tunggal dan lebih mudah mengalami degradasi. Yang pertama struktur DNA, di mana DNA ini dia berbentuk heliks ganda atau double helix yang panjang dan juga stabil. Kemudian gula yang ada dalam DNA itu merupakan deoksiribosa. Kemudian basa nitrogen pada DNA itu adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian DNA ini dia ditemukan di dalam inti sel atau nukleus. Sedangkan pada RNA atau struktur RNA ini dia berbentuk untai tunggal dan lebih pendek daripada DNA. Kemudian gula yang ada dalam RNA itu merupakan ribosa, dan basa nitrogennya adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi perbedaan basa nitrogen pada DNA dan juga RNA, pada DNA itu terdapat timin, sedangkan pada RNA itu terdapat urasil. Kemudian struktur RNA itu ditemukan pada sitoplasma. Kemudian fungsi dari DNA itu sendiri, di mana DNA ini dia berfungsi menyimpan dan mentransfer informasi genetik dan bertanggung jawab atas pewarisan sifat. Sedangkan RNA, fungsi dari RNA ini bertanggung jawab untuk sintesis protein melalui proses translasi dan berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Kemudian jenis RNA itu ada 3, yaitu yang pertama mRNA, yang kedua itu rRNA, dan yang ketiga itu tRNA. Selanjutnya, bagaimana enzim restriksi ini digunakan dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi ini digunakan dalam rekayasa genetika sebagai gunting molekuler atau enzim ini berfungsi untuk memotong DNA pada urutan yang spesifik dan memungkinkan penyisipan fragmen DNA asing ke dalam vektor, misalnya plasmid, untuk membentuk DNA rekombinan. Jadi enzim ini mengenali urutan basa nukleotida tertentu dan membelah DNA di titik-titik tersebut, sehingga memungkinkan atau menghasilkan fragmen DNA dengan ujung yang menyambung. Kemudian prosesnya itu yang pertama,
enzim ini akan memotong DNA, di mana enzim restriksi ini mengenali urutan spesifik basa nukleotida dalam DNA yang disebut dengan situs restriksi dan memotong DNA di titik-titik tersebut. Kemudian membuat ujung yang kompatibel, di mana pemotongan DNA oleh enzim restriksi ini dapat menghasilkan ujung yang lengket atau tumpul. Kemudian ujung yang lengket ini memiliki urutan basa yang saling berpasangan sehingga memudahkan penyambungan fragmen DNA yang berbeda. Kemudian penyisipan fragmen DNA. Setelah DNA itu dipotong, fragmen DNA yang diinginkan, misalnya gen yang akan diekspresikan, dapat disisipkan ke dalam vektor DNA yang juga dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Kemudian penyambungan, dalam proses penyambungan ini enzim ligase itu digunakan untuk menyambung fragmen DNA yang dipotong dengan enzim restriksi yang sama sehingga membentuk molekul DNA rekombinan. Kemudian aplikasinya, DNA rekombinan kemudian dapat digunakan untuk mengekspresikan gen yang disisipkan dalam sel inang atau untuk berbagai tujuan lain dalam bioteknologi dan penelitian. Sekian penjelasan yang dapat kami bagikan tentang biokimia genetika. Semoga bermanfaat. Dadah.